mercy of peace, a sacrifice of praise. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Masya. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita lanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan saudara. Ini ada saudara dari saudara William Kurnain yang mengirimkan pertanyaan begini. Selamat sore Romo Daniel, saya seorang Kristen dan saya mau bertanya mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara ini mengajukan dua ayat yang mungkin di dalam pikiran dia adalah merupakan suatu kontradiksi. Di dalam 2 Samuel 24 ayat 1 lalu dibandingkan dengan 1 Tawarikh 21 ayat 1. Dan saya baca ya. 2 Samuel pasal 2 ayat yang ke-1, pasal 2 Samuel pasal 24 ayat 1. Oke. Saya baca begini. Di dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 1, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Terus, lalu 1 Tawarikh 21 ayat 1. Di dalam 1 Tawarikh 21 ayat 1 bunyinya begini. 1 Tawarikh 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Pertanyaannya, yang membujuk Daud itu Tuhan atau iblis? Itu kan kelihatannya ada kontradiksi di sini. Mari kita lihat dulu ya. Kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 itu, kita baca demikian, 2 Samuel pasal yang ke-24. Ayat yang ke-1. Ya. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Lo bangkitnya melawan Israel ya. Nah, kita tidak tahu apa yang menyebabkan ada murka ini, barangkali saja. Karena tadinya orang Israel itu minta supaya mereka memiliki raja yang tadinya Tuhan tidak mengizinkan melalui Samuel. Dan akhirnya mempunyai raja seperti orang-orang lain, sehingga mereka tidak mau dipimpin langsung oleh Tuhan melalui para hakim dan nabi secara teokratis. Dan mungkin karena itu yang menjadi latar belakangnya mengapa Tuhan melawan Israel. Tapi di dalam melawan Israel ini dia menggunakan Daud, di mana dikatakan ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Bagaimana Daud dihasut? Akhirnya mau menghitung. Ya membuat sensus sendiri itu tidak salah. Nah, kira-kira yang membuat yang membuat Daud dibujuk untuk menghitung dengan tujuan untuk melawan Israel ini, yaitu menimbulkan murka Tuhan. Mungkin Daud akhirnya menghitung ini bukan hanya sekedar untuk sensus, karena sensus sering dilakukan dalam Alkitab. Tetapi mungkin Daud dalam menghitung itu untuk menunjukkan berapa besarnya ketentara yang dimiliki, betapa kayanya dia sekarang, betapa kuatnya dia sekarang, sehingga akhirnya dia membanggakan diri sendiri bukan bergantung kepada Allah. Dan itulah membuat Allah tidak berkenan kepada sikapnya Daud ini, sehingga akhirnya Allah mengizinkan iblis. Dalam murkanya ini, Allah mengizinkan iblis untuk membujuk Daud. Jadi dosa ini muncul untuk melawan kehendak Allah, untuk tidak bergantung kepada Allah ini, dengan iblis sebagai pelaksananya. Dan itulah sebabnya dikatakan di dalam 2 Tawarikh ya,
1 Tawarikh pasal 21 ayat 1. Dikatakan demikian. 1 Tawarikh pasal 21 ayat yang ke-1. Kita baca begini. 1 Tawarikh 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa akhirnya iblislah yang menjadi pelaksana secara aktif untuk melaksanakan kehendak Tuhan tadi. Kehendak Tuhan melaksanakan murkanya tadi. Sehingga akhirnya hukuman itu datangnya melalui tindakan Daud yang ceroboh ini. Menghitung untuk membanggakan kemuliaannya sendiri. Dan ini kita lihat juga berlaku dalam kitab Ayub. Ayub 1 ayat 6 kita baca. Di dalam Ayub 1 ayat 6 kita baca begini. Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-6. Begini. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Lalu iblis mengadukan Daud kepada Tuhan. Nah terus akhirnya ya iblis mengadu, ya dia tetap salah sebab melindungi. Nah, akhirnya Allah mengatakan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dan di hadapan Tuhan. Jadi kalau begitu, dari pengalaman Ayub, dia langsung mendapatkan sengsaranya dari iblis. Tetapi iblis ini diizinkan oleh Tuhan untuk melaksanakan itu. Sehingga seolah-olah Tuhanlah yang membuat sengsara kepada Ayub. Tetapi pelaksananya adalah iblis. Jadi tidak ada kontradiksi antara 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-1 dengan 1 Tawarikh 21 ayat 1. Hanya bagaimana kita melihatnya saja. Baru kita tahu bahwa ini ada harmoni antara kedua ayat ini dan tidak ada kontradiksi. Jadi Allah memang yang murka, tetapi dia mengizinkan murkanya atau tidak berkenannya itu dijalankan oleh iblis, yang iblis memang senang kalau dia menghancurkan manusia, gitu ya. Nah itulah makna daripada 1 Samuel 24:1, 2 Samuel pasal 24 ayat 1 dibandingkan dengan 1 Tawarikh 21 ayat 1. Yang kedua adalah 2 Samuel 24 ayat 9. Nah, saya baca di sana 2 Samuel 24 ayat yang ke-9. 2 Samuel 24 ayat yang ke-9 kita baca demikian. 2 Samuel 24 ayatnya yang ke-9. 2 Samuel 24 ayat yang ke-29 dikatakan begini. Ayatnya yang ke-9, ya. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Jadi menurut 2 Samuel ini, orang Israel mempunyai 800.000 orang, ya, yang dapat perang, dan orang Yehuda ada 500.000. Nah, ayat paralel ada dalam 1 Tawarikh pasal 21. 1 Tawarikh pasal 21 ayatnya yang ke-5, ya. Dikatakan begini. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Yang benar yang mana, kan gitu kan? Kelihatannya kontradiksi. Tidak harus ini kontradiksi, Saudara William.
Kalau kita melihat yang di dalam 2 Samuel 24 itu ada 800 orang di Israel, seluruh Israel. Dan kalau di satu Tawara ini ada 1.100.000 orang. Nah, ini kan kontradiksi. Nah, untuk penjelasannya, kemungkinannya adalah bahwa jumlah yang banyak dari satu Tawar itu dan jumlah yang sedikit dari 2 Samuel itu disebabkan ayat 6 dari satu Tawar ini. Ayat 6, 21 ayat 6 ya. Orang Lewi, kita baca lagi. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkan dalam pendaftaran. Berarti kalau begitu, ini kelihatannya sensusnya belum selesai. Karena ada yang masuk, ada yang tidak dimasukkan, ada yang dimasukkan, berarti jumlahnya masih fluktuasi. Oleh karena itu ketika di dalam 2 Samuel itu, karena ada yang tidak dimasukkan jumlahnya lebih sedikit. Dan ketika ditawari ini sudah dimasukkan, maka jumlahnya lebih banyak. Jadi 1 juta. Ya begitu. Nah, mengenai di dalam 2 Samuel itu jumlahnya orang Yehuda 500. Dan di 1 Tawar 21 ayat 5 jumlahnya 470. Itu adalah kelihatannya angka apa ya? Pembulatan ya istilahnya. Contohnya gini, pada waktu kitab suci Ibrani itu pada tahun 300 sebelum Masehi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi kitab suci Septuaginta. Septuaginta itu artinya 70, dalam bahasa Yunaninya adalah Eptomikonda. Septuaginta itu adalah bahasa Latin ya. Dalam bahasa Yunaninya, kitab suci ini disebut Eptomikonda, 70. Kenapa? Karena yang menerjemahkan itu ada 72 orang sarjana Yahudi. Nah, 72 ini akhirnya dibulatkan menjadi 70, sehingga tidak didengar, sehingga namanya dikenal kitab si 70 atau Septuaginta. Kelihatannya fenomena yang sama terjadi di sini. 470 kelihatannya angkanya angka tidak bulat, maka dibulatkan di dalam 2 Samuel menjadi 500. Jadi begitulah kemungkinan yang terjadi mengapa ada perbedaan dalam angka-angka ini, tetapi ini tidak harus berwujud suatu kontradiksi. Dan juga saudara, kalau saudara melihat kontradiksi ini biasanya itu oleh orang luar dinyatakan, wah kitab suci tidak asli lagi karena diubah-ubah, karena kontradiksi begini. Saudara, apakah itu mempengaruhi dogma? Enggak. Ya mungkin iya, kalau ada kontradiksi berarti itu bukan dari Allah, berarti ada kekeliruan. Ingat, firman bagi kita adalah Kristus. Firman yang jadi manusia. Dan dogma ini tidak berubah. Ada kontradiksi, seandainya itu kontradiksi, sudah saya jelaskan bahwa itu bukan kontradiksi. Seandainya ada kontradiksi pun tidak mengubah dogma tentang Kristus. Intinya ajaran Kristen adalah mengenai firman yang jadi manusia adalah Kristus yang ilahi dan manusia sekaligus, dan itu tidak mengubah dogma apapun. Oleh karena itu, kalau ada orang luar, karena orang luar pikirannya firman Allah ya buku ini. Bagi kita bukan. Firman itu jadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dan buku atau kitab suci ini adalah kesaksian para rasul yang diilhami oleh Roh Kudus mengenai sang firman itu. Dan tujuan kita membaca firman adalah untuk bertemu dengan sang firman, untuk bertemu dengan Yesus itu. Makanya dikatakan di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke 20, kita baca begini ya. Injil Yohanes pasalnya yang ke 20 dikatakan begini, ayatnya yang ke 30 dan 31. Memang masih banyak tanda yang lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Berarti berita tentang Yesus itu tersimpan dalam tradisi yang lebih luas daripada yang sempat ditulis ini atau yang sengaja ditulis ini.
Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Itu tujuannya. Jadi kalau kita membaca kitab suci, jangan cari yang jelimet-jelimet gitu yang tidak ada kaitannya dengan intinya. Intinya adalah Yesus Kristus, Mesias yang menyelamatkan, itu intinya. Dan ayat-ayat tadi tidak akan mempengaruhi seandainya toh itu dianggap sebagai kontradiksi. Yang saya buktikan tidak harus itu kontradiksi. Jadi ini saudara. Jadi kalau saudara mungkin berjumpa dengan orang lain yang menggunakan kontradiksi ayat-ayat ini, ada keterangannya, bukan tidak ada. Tidak ada kontradiksi dalam Alkitab kalau kita mengerti secara konteks yang benar. Kiranya jawaban saya ini menolong saudara dan Tuhan memberkati saudara. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.